Halo, selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan channel Wijaya Trading di sini. Pada pagi hari ini kita akan membahas analisa untuk hari Senin yang akan datang. Ada permintaan dari teman-teman netizen. Kemudian bagaimana cara menentukan support dan resisten untuk nanti ke depan hari Senin. Sekarang posisi hari Sabtu, sehingga marketnya di MetaTrader ini tidak bergerak. Karena itu kita coba untuk memberikan gambaran, kemudian nanti sekaligus analisa apa yang nanti kira-kira terjadi pada hari Senin, kemudian potensinya nanti kecenderungannya lebih banyak kemana, apakah akan menguat turun atau sebaliknya. Baik, pertama kita akan tentukan support dan resisten dulu. Kita lihat di sebelah kiri hari Jumat ini, hari Jumat kemarin ya, ini turunnya kuat sekali. Kemudian sampai di titik jenuhnya ditolak oleh buyer sedikit, namun demikian tidak mengurangi tren turunnya. Sebenarnya beberapa hari yang lalu sudah kita sampaikan bahwa di jelang akhir bulan dan pergantian candle, market masih akan cenderung turun. Dari mana kita melihatnya? Dari time frame yang besar. Kita lihat di time frame MN, time frame bulanan, di mana di time frame bulanan ini kalau kita melihat candle yang sudah terbentuk sebelumnya, histori candle yang terbentuk sebelumnya, kita bisa melihat di sana ada penolakan sell, walaupun buyernya kuat sekali, tetapi di sana sudah mulai ada penolakan sell yang dibuktikan dengan ditutup body warna merah. Kemudian alasan kedua ditunjukkan dengan munculnya body yang tebal warna merah. Ini mengindikasikan reversal dari naik menjadi turun. Kemudian selanjutnya dikonfirmasi dengan candle lagi satu warna merah, di mana ini juga penolakan sell kuat sekali di sana. Maka di candle selanjutnya, artinya di bulan selanjutnya ya, yang sekarang bulan running adalah bulan November ini, akan berlanjut turun atau berlanjut sell dengan 3 alasan yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian kenapa kok di awal-awal mungkin naik? Ya karena memang dari pergerakannya ada buyer masih punya kekuatan di sana. Ya, dengan 3 alasan yang kita sampaikan tadi, maka kita bisa melihat ada buyer di atas, ini ada buyer sampai di ujung, ada buyer lagi. Maka tidak heran ketika buyer masih muncul di candle selanjutnya. Di sini masih naik, tapi kalau kita melihat pergerakannya dia tidak bisa mencapai titik tertingginya. Kemudian di area itu sudah mulai ditolak. Ketika sudah mulai ditolak, kemudian kita melihat waktu perjalanan dalam 1 bulan sudah lebih dari 20 hari. Artinya kalau kita bandingkan dengan H1 1 jam, berarti sudah di atas 20 menit. Kemudian terbentuk penolakan ekor dan akhirnya bodi tebal warna merah. Walaupun ada penolakan buy, tetapi melihat perjalanan waktu sudah mendekati ganti candle dan tebal merah, maka yang seperti ini berpeluang untuk lanjut turun dan nanti stabil dengan posisi merah tebal di akhir candlenya. Kemudian kembali lagi ke H1 untuk menentukan support dan resisten. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, perhatikan pergerakannya dia masih naik ke atas sana. Kemudian di sana ada support. Maka ketika kita perkecil tidak ada support yang terdekat, H1 tidak ketemu, kita bisa gunakan H4 ya. H4 ini untuk mempermudah kita melihatnya apakah nanti ada support dan resisten di sana ya. Ternyata memang ada support kuat di sana. Nah, ini ada support kuat di sana. Di sini ada support, kemudian di bawahnya juga ada support di sini. Nah, di sini kita melihat ada penolakan di sana. Ya. Kemudian yang di atas ini juga ada penolakan di sini. Perhatikan di sini ada penolakan. Ketika di ujung dia selalu ditolak. Ketika di ujung kembali, ketika di ujung turun. Maka ini adalah support yang
paling dekat. Yang paling dekat yang bagaimana? Paling dekat dari running. Maka yang paling dekat adalah yang paling atas dulu. Perhatikan yang paling atas. Nah, ini adalah betul-betul supportnya. Kita kembali ke H1. Nah, ini adalah supportnya nanti. Artinya ketika nanti breakout support ini, maka berpeluang untuk lanjut turun lagi. Nah, kemudian resisten, di mana resistennya? Kita juga lihat dulu. Nah, di sini ada penolakan. Kemudian di sebelah kirinya lagi tidak ada penolakan. Oke, kita lihat ternyata cukup jauh. Ya, kalau kita naikkan time frame-nya jadi H4, kita lihat ya cukup jauh juga. Maka kita bisa gunakan ini sebagai area resisten. Oke, ini adalah area resistennya. Dari mana ini dapatkan? Dari kita geser sebelah kiri, di situ ada banyak penolakan. Ada penolakan seperti ini. Nah, ada penolakan begini. Ketika ditolak, kemudian kembali. Nah, ketika ditolak, kemudian kembali lagi. Inilah yang kita bisa jadikan support maupun resisten. Kalau begini namanya support, yang atas ini kita jadikan resistennya. Nah, maka ini ketemu di sini tadi yang sudah kita cari di time frame H1 di H4, maaf ya, H1-nya tidak ketemu yang terdekat, maka kita bisa naikkan menjadi H4 yang terdekat dari runningnya. Ya, silakan dibuktikan nanti di candle selanjutnya atau di pas hari Senin nanti kita buktikan apakah nanti breakout di angka 1796 ini akan naik atau sebaliknya ketika di area ini tidak breakout dan terjadi banyak penolakan akan reversal. Demikian juga yang bawah yang resisten, yang support maksud saya ya. Yang bawah ini supportnya, ketika nanti dia breakout supportnya, apakah nanti akan turun atau sebaliknya akan memantul? Nanti kita buktikan sama-sama, kita lihat. Jadi teman-teman nanti bisa membuktikan. Ya, ketika nanti breakout kita coba untuk entry. Kita coba entry. Kalau kita breakoutnya naik, ya maka kita bisa entry buy. Ada lagi nanti breakdownnya di bawah. Atau artinya breakout di supportnya, maka kita bisa entry sell di sana. Tentu dengan catatan dan perhitungan manajemen, money management, risk management, dan target profit standar yang sudah kita sampaikan di materi-materi sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit yang bisa kita sampaikan ini menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen, teman-teman subscriber. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mempraktekkan dan ke depan bisa profit konsisten. Terima kasih, selamat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.